السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semuanya, di mana pada hari yang mulia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tema yang berkaitan tentang masalah salat khusuf, ya, salat khusuf dan juga salat khusuf, ya. Khusuf sama khusuf, ya, khusuf dengan khusuf, ya, itu berbeda. Silakan dibuka bukunya kemudian dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Materi ke-13, salat gerhana khusuf. Hukum dan waktu salat gerhana. Salat gerhana merupakan salat sunnah yang dianjurkan sekali, baik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum wanita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya melalui sabdanya, Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakhsifani li mawti ahadin wala li hayati fa idza ra'aytum dzalika fasallu. Matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana keduanya tidak akan gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Jika kamu melihat kejadian itu, maka salatlah. Adapun cara sudah cukup. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk dalam masalah salat khusuf, ya, salat khusuf menggunakan kaf, ya, khusuf atau menggunakan kaf, ya. Apa sih yang disebut dengan khusuf, ya? Maka para ulama bahasa sebagaimana diterangkan dalam kitab Mu'jam Al-Wasit, khusuf ini itu maknanya adalah terhalangnya cahaya matahari ke bumi karena posisi bulan antara matahari dan juga bumi, ya, terhalangnya cahaya matahari ke bumi karena posisi bulan yang berada antara matahari dan juga bumi. Kalau bahasa kita yang disebut dengan khusuf itu adalah gerhana matahari, ya, gerhana matahari. Sedangkan yang namanya khusuf dengan kha, ya, dengan kha itu berbeda.
Bedanya apa? Kalau khusuf dari posisi bulannya, ya. Jadi kalau khusuf menggunakan kha, atau kalau bahasa kita gerhana bulan, itu posisinya adalah matahari, bumi, kemudian bulan. Ya, matahari, bumi, kemudian bulan. Insya Allah ya, masih ingat pelajaran IPA-nya? Insya Allah ya. Dan ini yang disebut dengan gerhana bulan. Jadi gerhana itu ada dua macam. Kusuf menggunakan kaf maknanya adalah gerhana matahari. Khusuf menggunakan kha itu adalah gerhana bulan. Ya. Kemudian ya ikhwah, sebelum kita masuk ke hukum-hukumnya, jadi ada beberapa keyakinan yang terjadi di kalangan orang Arab jahiliyah ketika terjadi gerhana. Ya, sebagaimana dijelaskan bahwasanya orang Arab jahiliyah berkeyakinan terjadi gerhana itu dikarenakan disebabkan kematian seseorang. Ini orang Arab jahiliyah. Jadi meyakini gerhana itu terjadi karena tanda kematian seseorang. Dan ini termasuk keyakinan yang batil, tidak sesuai dengan syariat landasan agama Islam. Adapun keyakinan yang ada di daerah kita, terutama keyakinan orang-orang Jawa, ya, ini juga keyakinan yang gak sesuai dengan syariat. Ya, dulu ketika saya masih kecil, mbah-mbah saya ataupun nenek kakek saya itu punya keyakinan yang gak sesuai dengan syariat. Apa itu keyakinannya? Jikalau terjadi gerhana, mereka berkeyakinan bahwasanya bulan atau mataharinya itu dimakan oleh buto hijau. Ini kata mereka, ya. Sehingga ketika terjadi gerhana, mereka itu membangunkan pohon, terutama pohon kelapa. Itu dibangunkan dengan cara apa? Ditepuk-tepuk ataupun dipukul-pukul. Ya. Kenapa? Dikarenakan jikalau pohon kelapa ini dibangunkan ketika gerhana, niscaya kelapanya ini tidak akan dimakan oleh buto hijau. Ya, makanya saya pernah mendapati ketika membelah kelapa, ternyata buahnya itu kayak nggak sempurna, ada semacam kayak lekukan-lekukan. Dan mereka mengatakan ini gara-gara dimakan buto hijau ketika terjadi gerhana. Ya, dan juga ada keyakinan dari nenek moyang kita, ketika ada gerhana, maka orang yang dalam kondisi hamil itu harus menyiapkan semacam ritual. Ya, dulu pernah saya mendapati, ya, jadi mereka menyediakan kendi, kemudian kendi ini diisi dengan air dan dicampur dengan bunga-bunga. Ya, habis itu kendinya dipecahkan di luar rumah. Dan kata mereka ini biar janinnya tidak mengalami keguguran. Dan ini semuanya termasuk di antara keyakinan yang keliru, yang melenceng, yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Padahal yang namanya gerhana, entah gerhana matahari ataupun bulan, itu terjadi karena atas ya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau ada seseorang, orang awam yang mengatakan ini hanya fenomena biasa, ini juga termasuk di antara keyakinan yang tidak sesuai dengan syariat. Akan tetapi bagi kaum muslimin, jikalau terjadi suatu gerhana, maka maknanya
ini merupakan di antara tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fungsinya itu adalah yang pertama untuk menakut-nakuti hambanya. Ya, untuk menakut-nakuti hambanya. Ya, ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi gerhana, beliau itu merasa gelisah. Karena apa? Dikhawatirkan akan terjadi kiamat. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melaksanakan ibadah sholat, dan ketika setelah sholat beliau bersabda, hadhil ayatu, tanda-tanda ini, allati yursilullahu, yang Allah kirimkan, la takunu limauti ahadin, bukan terjadi karena kematian seseorang, wala lihayati, dan bukan karena kelahiran seseorang, walakin yukhawwifullahu bihi ibadah, akan tetapi Allah hendak menakut-nakuti para hambanya. Jadi ini diantara hikmah kenapa terjadi gerhana matahari ataupun bulan. Jadi fungsinya itu adalah agar hamba tersebut mengagungkan Allah dan juga beribadah kepada Allah. Karena gerhana ini terjadi itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini fungsinya adalah untuk menakut-nakuti. Dan juga fungsi yang kedua sebagai tanda bahwasanya Allah itu maha kuasa terhadap sesuatu dan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan juga bulan termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifani limauti ahadin wala lihayati, tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang ataupun karena kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika fasallu, jikalau kalian melihat itu, hendaknya kalian itu salat. Jadi ini menunjukkan bahwasanya gerhana itu termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ini dua fungsi utama, dua hikmah utama terjadi gerhana bulan ataupun matahari. Ya. Dan hukumnya itu adalah jika ada seseorang melihatnya, dia disyariatkan untuk melaksanakan sholat. Ya, namanya itu adalah sholat kusuf atau sholat khusuf. Kalau bahasa kita, sholat gerhana matahari ataupun sholat gerhana bulan. Dan ulama menjelaskan hukumnya itu adalah sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan, baik untuk kalangan laki-laki dan juga untuk perempuan. Ya, ini sebagaimana pendapat dari jumhur ulama. Ya, sebagaimana pendapatnya jumhur ulama dari kalangan ulama Syafi'i, ya, dan juga ulama yang lainnya, ya. Ini pendapat dari jumhur ulama, ya, mayoritas kebanyakan ulama. Jadi hukumnya itu adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat ditekankan, ya, ketika melihat fenomena gerhana matahari ataupun bulan, hendaknya seseorang melaksanakan sholat sunnah. Kemudian dibaca,
Adapun cara menunaikan sholat gerhana seperti sholat 2 hari raya, dan waktunya dimulai dari semenjak terjadinya gerhana pada salah satu dari keduanya, matahari dan bulan, sehingga keadaan terang kembali. Jika gerhana itu terjadi pada sore hari, di mana cukup yakfi. Nah, dan cara pelaksanaan itu adalah menggunakan cara seperti kita melaksanakan sholat Id. Berapa rakaat ya ikhwah? 2, ya. Dan waktunya itu adalah ketika terjadi gerhana sampai hilangnya gerhana. Ini waktunya. Maka ikhwah, jikalau ada gerhana, maka kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya. Namun ikhwah, para ulama menjelaskan, dan ini pendapat yang insya Allah lebih kuat. Hukum seseorang melaksanakan sholat sunnah itu dikaitkan jikalau dia itu melihat langsung gerhana. Ya. Sehingga jikalau hanya semacam kira-kira dari ahli astronomi ataupun ahli falak, ya contohnya kira-kira sekarang terjadi gerhana di Malang, tapi kita nggak menyaksikan langsung, maka pendapat yang paling kuat kita tidak melaksanakan sholat gerhana. Kenapa? Kita nggak menyaksikan langsung, dan kita nggak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas landasan dugaan atau prasangka. Makanya, jikalau terjadi gerhana ikhwah di daerah Surabaya, kemudian di daerah Malang itu nggak terjadi, mungkin karena mendung ataupun hujan, maka pendapat yang paling kuat kita tidak melaksanakan sholat gerhana. Ya, apa landasannya? Landasannya itu adalah sabda Nabi SAW, sebagaimana riwayat hadis dari Imam Bukhari. Fa idza ra'aitum dzalika fasallu. Dan jikalau kalian melihat dengan kedua mata, fasallu, maka salatlah. Dan ini menggunakan kalimat apa? Ra'aitum. Apa makna ra'aitum? Kalian melihatnya langsung. Ini pendapat yang insyaallah ikhwah yang paling kuat. Sehingga jikalau dalam kondisi mendung, dalam kondisi hujan, maka kita tidak melaksanakan salat gerhana. Makanya ikhwah yang paling hati-hati ketika ada pengumuman salat gerhana, itu kita nggak boleh menggunakan kalimat pasti akan diadakan salat gerhana di hari ini, waktu ini. Kalau bisa jangan ikhwah. Kenapa ikhwah? Dikhawatirkan tidak terjadi gerhana. Akan tetapi kalau bisa ikhwah, kita menggunakan kalimat insyaallah. Ya, insyaallah akan diadakan salat gerhana di masjid ini, waktu ini, kemudian ikhwah dikasih semacam catatan. Jikalau kelihatan gerhananya akan dilaksanakan sholat, jikalau tidak terjadi maka diisi dengan kajian ataupun yang lainnya. Ini sebagaimana ikhwah pendapat dari Syekh Utsaimin rahimahullah dan juga pendapat dari Syekh bin Baz rahimahullah. Dan insya Allah pendapat ini pendapat yang lebih kuat. Walaupun ada pendapat yang mengatakan hukumnya boleh melaksanakan walaupun hanya dengan prasangka, alias dengan hukum astronomi. Ya, walaupun ada pendapat seperti itu. Cuman kita yang lebih hati-hati menggunakan pendapat yang lebih kuat. Insya Allah seperti itu. Ya, ini sebagaimana pendapatnya Syekh Utsaimin dan juga Syekh bin Baz. Ya. Kemudian dikejelaskan oleh beliau Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya. Idza qala al-falakiyun, bila ahli falak mengatakan innahu sayaqa kusuf au khusuf fala nusalli hatta narahu ru'yatan 'adiyah.
bahwa akan terjadi gerhana matahari atau bulan, maka kita tidak salat gerhana kecuali setelah menyaksikannya dengan penglihatan normal. Ya. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum dzalika fasallu." Jikalau kalian melihatnya, maka hendaknya kalian salat. Itu. Ya, jadi dikaitkan dengan ra'aitum, ya. Sehingga jikalau terjadi gerhana namun dalam kondisi mendung ataupun dalam kondisi hujan, maka hukumnya kita tidak melaksanakan salat gerhana. Dan insyaallah ini termasuk di antara pendapat yang kuat insyaallah. Walaupun saya nggak melarang jika antum milih pendapat yang mengatakan tetap salat walaupun nggak nampak gerhananya, silakan. Karena ini masalah ijtihadiyah. Ya, silakan antum memilih sesuai dengan yang apa antum yakini. Kemudian dibaca lagi. Jika gerhana itu terjadi pada sore hari, di mana ketika itu menunaikan sholat sunnah sangat dimakruhkan, maka tidaklah mengganti sholat dengan zikir, istighfar, berserah diri dan doa. Nah, kemudian Asy-Syaikh rahimahullah, penyusun kitab ini mengatakan, jikalau terjadi gerhana di sore hari atau di waktu setelah asar, maka hukumnya dibenci melaksanakan sholat gerhana. Kenapa alasannya? Wah, kok dibenci? Karena pada waktu itu, ya, termasuk di antara waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Dan hikmahnya karena matahari terbenam di antara dua tanduk setan. Akan tetapi kira-kira pendapat ini kuat atau kurang kuat? Kira-kira? Nah, kalau pendapat ini jikalau kita menelaah dari berbagai macam pendapat dari para ulama. Jadi para ulama ada yang mengatakan ini pendapatnya kurang kuat. Kenapa kurang kuat? Dikarenakan maksud hadis Nabi yang melarang seseorang sholat di 3 waktu yang dilarang, yaitu habis subuh sampai terbit matahari. Yang kedua kapan? Ketika matahari posisinya pas di atas kepala. Yang ketiga kapan? Setelah sholat atau setelah waktu asar. Ini 3 waktu yang dilarang melaksanakan sholat. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan sholat yang dilarang dikerjakan di waktu ini itu adalah sholat mutlak, atau maknanya sholat yang tidak memiliki sebab. Ya, ini sebagaimana pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Sehingga jika ada sholat yang memiliki sebab, maka tetap dibolehkan untuk menjalankannya. Contohnya, seperti panjenengan ketika mau maghrib, jenengan sudah ke masjid jam 5 sore. Ini termasuk waktu terlarang atau enggak? Terlarang. Tapi jikalau panjenengan berwudu, kemudian masuk masjid dan jenengan sholat 2 rakaat ba'diyah wudu ataupun sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, maka maknanya ini dibolehkan. Kenapa? Karena sholatnya itu ada sebab. Ya, karena ada sebab. Ini sebagaimana pendapatnya dari Imam Nawawi rahimahullah. Ya, sehingga sholat gerhana kira-kira ini sholat karena adanya sebab atau tidak, ikhwah? Ada sebab, yaitu sebabnya karena kita melihat terjadi gerhana, karena ada sebab. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat, sebagaimana ini termasuk di antara pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi masih tetap dibolehkan.
Karena matahari atau gerhana matahari itu dikarenakan ada sebabnya, maka boleh melaksanakan sholat walaupun di waktu terlarang. Kemudian dibaca lagi. Poin berikutnya, hal-hal yang disunnahkan saat terjadi gerhana. Ketika terjadi gerhana, maka disunnahkan memperbanyak zikir, takbir, istighfar, doa, sedekah, memerdekakan hamba sahaya atau budak, berbuat baik dan silaturahim. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aytum dzalika fad'u Allah wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu. Nah, kemudian ikhwah, perkara-perkara yang dianjurkan ketika terjadi gerhana, ya. Yustahabbu al-iktsar min adz-dzikri wat takbir wal istighfar wad du'a was shadaqah, ya. Dianjurkan untuk memperbanyak zikir, takbir, istighfar, doa dan juga sedekah, ya. Ataupun dianjurkan melakukan amal-amal kebajikan yang lainnya ketika terjadi gerhana. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya matahari dan juga bulan termasuk di antara dua tanda kebesaran Allah. Tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang dan bukan karena kelahiran. Fa idza ra'aitum dzalika, jikalau kalian melihat gerhana, fad'ullah, perbanyaklah doa, wa kabbiru, bertakbirlah, wa tasaddaqu, bersedekahlah, wa sallu, dan juga salatlah, ya. Jadi ini termasuk di antara amalan ibadah yang dianjurkan ketika gerhana, yaitu kita memperbanyak doa kepada Allah, kemudian memperbanyak takbir kepada Allah, dan kemudian kita dianjurkan untuk sedekah, ya. Dan sedekah di sini bebas, entah sedekah menggunakan uang atau sedekah menggunakan makanan. Yang penting sedekah diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan juga wasallu, dan kita dianjurkan melaksanakan ibadah salat. Jadi ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama apa ikhwah? Yang pertama apa? Kok lupa? Yang pertama yang dianjurkan apa? Berdoa. Yang kedua bertakbir. Yang ketiga sedekah. Yang keempat salat. Ini 4 amalan yang dianjurkan ketika terjadi gerhana. Ya, ini amalan yang sahih, yang benar, sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masih ke kaifiyatuha, tata cara pelaksanaan ikhwah. Nah, tata cara salat gerhana. Adapun tata cara pelaksanaan salat gerhana, hendaklah orang-orang menunaikan salat gerhana secara berjamaah di masjid tanpa azan dan iqamah. Tetapi tidak masalah memandangkan seruan dengan kalimat as-salat jami'ah. Selanjutnya mereka salat gerhana bersama imam sebanyak 2 rakaat, di mana pada tiap-tiap rakaat melakukan 2 kali rukuk dan 2 kali sujud dengan memanjangkan bacaan atau surat rukuk dan sujud. Jika gerhana hilang ketika sedang salat, hendaklah mereka menyempurnakan salatnya seperti layaknya salat sunnah biasa. Nah, adapun ikhwah untuk kaifiyahnya atau tata cara pelaksanaannya, an yajma'an nasu fil masjid
bila adzanin wala iqamah. Jadi disyariatkan agar manusia itu berkumpul di masjid. Ya, jadi pelaksanaannya di sini sunnahnya di masjid. Bila adzanin wala iqamah, tanpa azan dan juga iqamah. Ya, tanpa ada azan, tanpa ada iqamah. Kenapa ikhwah kok tanpa azan sama iqamah? Nah, dikarenakan azan sama iqamah itu hanya dikumandangkan ketika melaksanakan sholat wajib. Adapun sholat sunnah maka tanpa dibarengi dengan azan dan juga iqamah. Wala ba'sa an yunada laha bilafzi as-salatu jami'ah. Dan juga dibolehkan atau enggak apa-apa jikalau berseru dengan menggunakan lafaz as-salatu jami'ah. Mari kita lakukan salat berjamaah. Ya, jadi boleh menggunakan lafaz as-salatu jami'ah. Ini untuk mengumpulkan manusia. Dan ini sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengatakan, Inna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada zaman Nabi telah terjadi gerhana matahari. Faba'asa munadiyan yunadi. Maka beliau mengutus seseorang untuk memanggil para jamaah, memanggil para manusia dengan menggunakan lafaz as-salatu jami'ah. Ya, as-salatu jami'ah. Mari kita lakukan salat berjamaah. Fajtama'u, maka orang-orang berkumpul. Jadi ini landasan dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kita dibolehkan menggunakan lafaz seruan dengan lafaz as-salatu jami'ah. Ya. Dan waktu pelaksanaan ikhwah itu terjadi ketika gerhana terjadi. Dan ketika ikhwah salatnya belum selesai, tapi gerhananya sudah selesai. Ya, contohnya salatnya tinggal tahiyat akhir. Kemudian gerhananya sudah selesai. Kira-kira ikhwah bagaimana hukumnya ikhwah? Apakah sah salatnya atau menjadi batal? Jadi hukumnya itu adalah sah. Jadi kita disuruh untuk menyempurnakan salat. Karena ikhwah patokannya bukan penutup salatnya, tapi patokan itu adalah awal rakaat salat. Harus dilakukan ketika terjadi gerhana. Kenapa ikhwah? Karena kadang-kadang ikhwah gerhana itu terjadi dengan cepat. Kira-kira berapa menit ikhwah ketika antum menyaksikan itu ataupun antum meneliti? Kira-kira gerhana itu terjadi berapa menit dari awal sampai terakhir? Loh, antum nggak meneliti ya? Alhamdulillah. Kenapa? Karena antum fokus sholat. Ya, masa sholat sambil lihat gerhana kan enggak? Alhamdulillah. Tandanya antum sholat. Ya, anak juga nggak tahu ya ikhwah. Makanya tanya antum. Ya. Namun ikhwah, sunnahnya ketika seseorang sholat gerhana itu bacaannya panjang. Ya, bacaannya panjang. Di rakaat pertama bacaannya panjang, rakaat kedua juga panjang. Jadi beda sama salat-salat biasa. Kalau ketika kita salat ba'diyah ataupun qabliyah menggunakan mungkin al-ikhlas, al-kafirun, tapi ketika gerhana kita dibolehkan ikhwah menggunakan satu surat Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Ini sunnahnya. Semampunya antum ikhwah. Tapi jangan sampai ketika ada orang yang sudah sepuh keberatan. Dan pernah terjadi ikhwah, karena orangnya sudah sepuh gak kuat, akhirnya apa ikhwah? Pingsan. Nah itu. Makanya kalau bisa mengkondisikan jamaah. Jadi kalau jamaahnya orangnya kuat-kuat kayak antum-antum semuanya, maka dibolehkan kita memanjangkan bacaan ataupun rakaatnya. Dan caranya ikhwah, berapa rakaat ikhwah kita melaksanakan sholat gerhana?
Cuman kaifiyahnya sedikit berbeda dengan sholat sunnah yang lainnya. Bedanya apa ikhwah? Ya, jadi kalau 1 rakaat, kalau sholat sunnah biasa itu rukuknya 1 kali. Tapi kalau gerhana berapa kali rukuknya? 2 kali. Contohnya antum bertakbir, kemudian baca iftitah, ta'awud, kemudian al-fatihah. Ya, kemudian ikhwah baca surat panjang. Habis itu antum rukuk. Ya, dan habis rukuk ikhwah juga rukuknya sedikit dipanjangkan ikhwah. Kemudian habis rukuk antum i'tidal berdiri. Habis i'tidal enggak langsung sujud, tapi apa ikhwah? Lanjut antum baca Al-Fatihah dan juga surah. Habis itu antum rukuk lagi, kemudian apa? I'tidal, habis itu antum sujud. Nah itu. Jadi 1 rakaat rukuknya 2 kali. Ini 1 rakaat. Dan rakaat yang kedua seperti rakaat pertama. Ya, rakaat pertama yaitu 1 rakaat dengan 2 kali rukuk. Ini kaifiyahnya dan sedikit perbedaannya dengan sholat sunnah yang lainnya. Tapi insya Allah ikhwan semuanya sudah paham ya, dan anak yakin semuanya pernah melaksanakannya. Ya, pernah melaksanakannya. Nah, kemudian dibaca lagi. Dalam sholat gerhana tidak ada khutbah, tetapi imam boleh memberikan nasihat dan peringatan kepada mereka jika berkenan dan dipandang baik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Khasafat asy-syamsu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر وركع ركوعا طويلا وأدنى من القراءة الأولى ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا وأدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعات الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات ركوعة وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. Pernah terjadi gerhana di masa hidup Rasulullah SAW, maka beliau pergi di masjid. Selanjutnya berdiri untuk menunaikan sholat. Lalu beliau bertakbir, maka orang-orang pun membuat shaf di belakang beliau. Kemudian beliau membaca surat yang panjang, lalu bertakbir dan rukuk dalam waktu yang lama, yang hampir sama dengan panjang bacaan surat pertama. Lalu mengangkat kepalanya sambil membaca, Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Kemudian beliau berdiri kembali dan membaca surat yang panjang tetapi lebih pendek dari bacaan surat pertama. Lalu bertakbir dan rukuk dalam waktu lama, tapi lebih pendek dari rukuk pertama. Lalu mengangkat kepala beliau sambil membaca, Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Mendengar lalu sujud yang kedua. Selanjutnya beliau berdiri untuk mengerjakan rakaat kedua, dan beliau pun mengerjakannya seperti yang dilakukan pada rakaat pertama.
sehingga keseluruhan beliau melakukan 4 ruku dan 4 sujud, dan matahari pun telah terang kembali sebelum beliau selesai sholat. Selanjutnya beliau berdiri dan menyampaikan khutbah di hadapan jamaah seraya mengaturkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut baginya. Selanjutnya beliau bersabda, matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, di mana keduanya tidak gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Maka jika kalian melihat keduanya gerhana, maka bersegeralah kamu menunaikan sholat gerhana. Nah, jadi tadi dijelaskan dalam kitab ini, kira-kira khutbahnya itu disunnahkan atau tidak? Loh, kok lupa? Tadi katanya dalam bukunya khutbah itu disunnahkan atau tidak? Tidak. Ya, maka hukumnya ikhwah, boleh apa enggak ikhwah? Boleh tidak khutbah. Nah, jadi hukumnya ikhwah, para ulama itu beda pendapat. Ya, pendapatnya pertama, sebagaimana pendapat dari penyusun kitab ini, bahwasannya yang namanya khutbah itu tidak dianjurkan ketika sholat gerhana. Dan ini sebagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad menurut riwayat yang masyhur. Apa landasannya? Landasannya itu adalah ketika Nabi SAW khutbah dalam hadis yang panjang tadi dibacakan, itu karena ada tujuannya. Apa tujuannya? Meluruskan pemahaman yang salah. Jikalau dulu ya orang-orang Arab jahiliyah mempunyai pandangan yang salah, gerhana terjadi karena kematian seseorang, maka Nabi khutbah itu untuk meluruskan pemahaman yang keliru. Sehingga Nabi khutbah karena ada sebabnya. Sehingga jika nggak ada sebab, hukumnya tidak ada khutbah. Ini pendapatnya pertama. Kira-kira pendapatnya kuat apa enggak ikhwah? Loh, kira-kira kuat apa enggak? Kuat. Cuman pendapat yang kedua, ya, ini sebagaimana pendapat dari kalangan ulama, ya, terutama pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasannya khutbah ketika salat gerhana itu dianjurkan. Jadi pendapat kedua berbeda sama pendapatnya pertama. Kalau yang pertama enggak dianjurkan, tapi yang kedua dianjurkan. Kenapa dianjurkan ikhwah? Dikarenakan khutbah itu enggak melihat ilahnya, enggak melihat sebabnya. Ketika Nabi salat dan khutbah, maka kewajiban kita itu adalah mencontoh perbuatan Nabi tanpa melihat ilahnya atau sebabnya. Jika Nabi mencontohkan habis salat gerhana khutbah, maka kita sebagai umatnya juga mencontoh perbuatan Nabi. Kira-kira ikhwah yang paling kuat yang mana ikhwah? Yang pertama yang tidak dianjurkan atau yang kedua dianjurkan ikhwah? Nah, yang paling kuat itu adalah yang kedua, tetap dianjurkan. Ya, karena hadisnya jelas sahih menunjukkan Nabi pernah khutbah, maka kita sebagai umatnya mencontoh tindak tanduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk khutbah setelah salat gerhana. Cuman ikhwah, para ulama menjelaskan ketika seorang khutbah itu khutbahnya ikhwah lebih ringkas dari salatnya, bukan kebalikannya. Kalau salatnya ikhwah itu dua rakaat menghabiskan waktu setengah jam, maka khutbahnya jangan melebihi waktu salatnya. Ya, maka ikhwah disunahkan khutbahnya lebih ringkas, lebih pendek dari salatnya. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fa'atilus salata wa qsurul khutbah." Panjangkanlah salatnya dan pendekkanlah atau ringkaslah khutbahnya. Ini sebagaimana riwayat dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ini sedikit tentang pembahasan salat gerhana.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.